Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fitri, mahasiswa PPG dalam jabatan periode kedua tahun 2020 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor ujian UKIN 202030515158. Nomor pesertanya. Anak-anak. Lagi tanggal tua ini tanggal 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Dan tetap kalian harus menjaga kesehatan kalian semuanya di kondisi pandemi saat sekarang ini. Jaga protokol kesehatannya, cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar. Kemudian jaga jarak ketika kalian di keramaian. Baik anak-anakku sekalian, mari kita buka terlebih dahulu pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kesempatan kali ini mari kita bersama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kecintaan kita akan negeri ini semakin tinggi dan nilai-nilai nasionalisme semakin meningkat. Dan mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita dalam belajar di pagi hari ini.
Sebelumnya Pak Ali akan mengabsen terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Semuanya masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Agus Yulianto tidak masuk. Gimana? Apa alasannya? Oh, enggak ada kabar ya. Ya tolong nanti teman yang dekat rumahnya ditengok, ada masalah apa sakit atau ada apa, ya bisa diketahui informasinya ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, Pak Ali mengingatkan kepada kalian, memang di pandemi kali ini menjadi sebuah keprihatinan ya. Kita tidak seperti biasanya, yang biasanya kita bisa masuk di kelas, di sekolah, bertemu, bertatap muka, kita dengan mudah untuk memahami setiap pembelajaran, ada semangat, dan ada teman-teman belajar bersama tentunya akan menjadi lebih semangat. Maka ini tantangan buat kamu sekalian ya, anak-anak sekalian, di era pandemi ini. Maka tolong diingat bahwa belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal kondisi. Maka kalian harus tetap semangat, karena nanti yang akan memetik hasilnya adalah kalian sendiri. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi yang mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan. Nah, untuk mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan, maka nanti dalam pembelajaran nanti setelah kalian mempelajari KD ini, maka indikator pencapaian kompetensi yang harus muncul pada diri kalian, yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan. Kemudian setelah kalian bisa mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan, kemudian dilanjutkan kalian harus bisa menganalisis kerusakan sistem pelumasan. Kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki kerusakan sistem pelumasan. Kemudian indikator yang muncul terakhir nanti adalah kalian harus bisa mengoreksi hasil perbaikan dari kerusakan sistem pelumasan. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya memfokuskan pada dua indikator saja yang harus muncul nanti, yaitu mendiagnosis dan menganalisis. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang perlu kalian pahami, yang pertama adalah nanti kalian melalui diskusi bersama teman-temanmu, nanti kamu harus dapat mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem pelumasan, ya, sesuai dengan literatur, dengan bekerja sama, dengan rasa percaya diri dan teliti. Dan tujuan yang kedua adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, kamu dapat menemukan penyebab kerusakan yang terjadi pada sistem pelumasan dengan percaya diri, santun, teliti, dan saling bekerja sama. Kemudian tujuan berikutnya yang ketiga adalah melalui praktek dengan bahan praktek yang telah disediakan, kamu dapat memperbaiki kerusakan pada sistem pelumasan sesuai servis manual dengan konsisten dan rasa percaya diri serta teliti. Kemudian yang terakhir, nanti tujuan yang pembelajaran kali ini adalah tujuan dari pembelajaran pada KD ini adalah kalian mampu atau dapat menguji hasil perbaikan kerusakan pada sistem pelumasan yang telah dilakukan. Nah, tujuan kali ini nanti fokusnya hanya dua saja, yaitu tujuan yang ke-1
dan juga tujuan yang kedua. Ini yang harus dipahami. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kemarin Pak Ali sudah mengupload materi atau sudah mengupload materi di sistem aplikasi E-Class, dan Pak Ali sudah tulis itu, dan kalian tentunya sudah membuka isi materinya ya. Tapi tidak ada salahnya untuk lebih mendalam, lebih memahami lagi. Pak Ali akan sedikit membahas apa yang Pak Ali upload kemarin yang di kelas. Sekarang perhatikan baik-baik. Permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada sistem pelumasan ya, pada umumnya yang pertama adalah tekanan oli yang rendah. Ini masalah pokok, tekanan oli yang rendah. Di mana tekanan oli yang rendah ini sangat berbahaya, karena nanti kalau tekanannya rendah maka oli tidak bisa bersirkulasi sampai ke daerah-daerah yang sempit seperti di silinder head, kemudian ke katup dan yang lain sebagainya, atau bahkan masuk ke bantalan-bantalan poros engkol, tidak bisa masuk ke sana. Maka ini akan sangat merugikan apabila tidak bisa teratasi. Nah, prosedur pemeriksaannya ya, yang pertama ini bagian yang diperiksa. Yang pertama adalah oli mesin. Nah, oli mesin ini diperiksa kuantitasnya. Kuantitas apa? Nah, betul. Kuantitas adalah jumlahnya. Diketahui dari mana? Nah, diketahui dari dipstick. Ya, dipstick nanti olinya itu harus berada di antara low dan full ya, antara low dan full. Kalau di atas F atau di atas full berarti terlalu banyak olinya, akan memperberat kerja mesin. Kalau low terlalu rendah berarti kurang olinya. Itu diketahui dari situ. Kemudian apabila kurang, maka solusinya cara mengatasinya dengan menambahkan oli mesin. Kemudian yang kedua, kalau kualitas oli bisa dicek dari tadi dipstick yang sudah kita angkat. Kan ada sisa olinya yang ada di ujung dipstick. Ini kita colek, kemudian kita raba kelicinannya bagaimana, apakah kotor, kemudian viskositasnya, apakah kekentalannya bagaimana, apakah terlalu cair atau terlalu kental. Ini cek dari situ. Nah, kalau misalkan kualitasnya warnanya sudah hitam, kemudian sudah encer, kemudian juga sudah kemeresek, tanda ada kotorannya, maka solusinya adalah harus diganti olinya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah saringan oli. Kita periksa adalah saringan oli. Nah, saringan oli apakah tersumbat atau tidak? Kan oli kan menyaring kotoran dari filter oli kan menyaring kotoran dari oli.
Maka apabila sudah kotor, maka khawatir untuk tersumbat, maka harus dibersihkan atau diganti filternya. Kemudian katup relief valve itu kemungkinan rusak atau bagaimana, ini harus diganti. Kemudian pompa olinya, pompa oli juga harus diperiksa bagaimana kondisinya. Kemudian baut pembuangannya, nah ini kalian melihat kalian, saya berkisaran ini. Nah, ini pemeriksaan kalau tekanannya rendah. Kemudian roda gigi atau rumah pompanya dicek apakah sudah aus atau belum, atau oli tekanannya rendah. Kemudian kemungkinan kerusakan yang lain adalah tekanan oli terlalu tinggi. Ini ada tabelnya, kalian bisa ini nanti kalian download ya, kalian download materinya yang Pak Ali kirim itu, ini menjadi bahan kalian ajar kalian. Kalau pemakaian oli terlalu boros, apa penyebabnya? Masalahnya oli keluar dari kepala silinder, bisa jadi baut kepala silindernya kendor, kurang kenceng, atau kemudian pakengnya bisa jadi rusak. Maka solusinya kalau kurang kenceng ya dikencangkan, kalau rusak berarti pakeng harus diganti. Nah, ini bisa kalian baca seterusnya ya, ini ada kebocoran saringan oli. Kalau kebocoran saringan oli berarti kan oli keluar, berarti ini dicek kencangan saringan olinya, bautnya kencang, kencangkan. Dan keadaan oil seal, kalau oil seal-nya sudah rusak maka bisa bocor. Dan keadaan saringan oli sudah rusak, ini juga bisa menyebabkan kebocoran. Dia ganti saringan olinya. Nah, ini kebocoran di sini maksudnya bukan kebocoran ke dalam mesin ya, tapi keluar, terlihat di bodi mesinnya itu. Kalau tanda-tanda bocor biasanya terlihat ada banyak oli yang keluar gitu. Kemudian yang ketiga, kebocoran pada baut pembuangan oli. Nah, ini mungkin kurang kencang, maka kalau kurang kencang harus kencangkan. Kemudian kebocoran oli ke ruang bakar. Kalau keluar ke ruang bakar ini bisa terlihat, berarti ini pertanda keausan pada dinding silinder. Ya, biasanya ditandai dengan knalpotnya ngebul, ya, dan diganti. Pistonnya, dinding silindernya, kemudian ringnya juga diganti. Kemudian permasalahan lain adalah oli berubah menjadi encer. Kalau oli berubah menjadi encer, kemungkinan masalah yang pertama adalah misalnya tercampur dengan air pendingin. Ya, biasanya ditandai dengan warna oli yang berubah menjadi warna coklat susu. Ini kemudian kalau seperti itu berarti perlu dicurigai perpak atau packing silinder head itu sobek sehingga oli itu rembes bercampur dengan air atau rembes ke dalam karter, ganti kepala silinder. Kemudian kemungkinan lain adalah perubahan oli makin encer, terdapat bahan bakar yang ada di dalam oli. Ini biasanya warna olinya itu tidak coklat susu, tapi tetap warnanya ya bisa hitam, bisa normal, masih seperti warna oli, agak sedikit ada karbonnya. Cuman encer sekali dan jumlah olinya itu di dalam karter itu banyak. Di atas kalau kita cabut dipsticknya itu di atas F, di atas tanda F. Ini berarti ada tanda-tanda kalau warna seperti itu berarti ada keausan pada dinding silinder. Akibatnya keausan pada dinding silinder sehingga bahan bakar yang tadi tidak, karena kompresi juga bocor, maka bahan bakar yang tadi tidak terbakar, ada sebagian rembes masuk ke karter sehingga diikat oleh oli sehingga oli bertambah banyak. Solusinya apa? Ya, solusinya tentunya ganti piston, kemudian silinder head juga di kepala silinder, mungkin kerapatan katup-katupnya dicek kerapatannya, kemudian dinding silindernya bagaimana
Kalau Mbak Red juga harus di quarter pistonnya. Itu anak-anakku sekalian, kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem pelumasan. Nah, gimana, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih jauh supaya pemahaman kita meningkat, kita akan langsung masuk ke real di lapangan seperti apa, tapi ya Pak Ali tidak bisa langsung ke bengkel, kita melalui tayangan video saja. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mencari penyebab lampu indikator uli pada mobil Avanza yang menyala. Sebelumnya, mari kita amati dulu contoh diagram aliran pada sistem pelumasan. Uli dari kalter dihisap oleh pompa oli melalui saringan kasar yang ada di dalam kalter. Selanjutnya, uli akan ditekan menuju ke filter uli. Uli yang bersih akan mengalir ke saklar tekanan uli sehingga lampu indikator mati, dan juga uli akan mengalir ke crankshaft, camshaft, dan lain-lain. Jika filter uli tersumbat, uli masih bisa mengalir tetapi melalui saluran bypass walaupun jumlahnya sedikit dan uli yang mengalir kotor. Pada saat putaran tinggi, ketika tekanan uli sudah melebihi 3,5 bar, maka katup pelepas akan terbuka sehingga uli akan mengalir ke kalter atau ke saluran isap pompa. Mencari penyebab lampu uli menyala, kita mulai dari memeriksa jumlah uli di dalam kalter. Jika jumlah uli antara garis lower dan upper, maka uli masih cukup sehingga lampu tidak akan menyala. Selanjutnya, biasanya kita mencurigai filter uli. Sebelumnya, mari kita amati aliran uli di dalam filter. Uli masuk ke dalam filter melalui lubang-lubang kecil yang jumlahnya banyak pada bagian samping. Kemudian ia akan menekan katup anti balik yang berwarna biru itu. Selanjutnya, uli akan mengalir menuju filter, terus masuk ke dalam dan keluar melalui saluran yang bagian tengah. Penggunaan katup anti balik sangat bermanfaat pada pemasangan filter yang miring, apalagi pada pemasangan filter yang terbalik, agar uli yang ada di dalam filter tidak jatuh pada saat mesin sudah mati. Jika filter uli tersumbat, maka uli akan mengalir ke saluran bypass yang ada di bagian sini. Ini mari kita lepas tutupnya supaya kelihatan. Nah, itu adalah saluran bypass. Ini saya simulasikan seandainya ada tekanan uli, maka katup bypass akan membuka. Jadi jika filter uli tersumbat, maka lampu indikator uli hanya akan menyala pada saat putaran tinggi saja. Selanjutnya, biasanya kita mencurigai saklar tekanan uli atau switch uli. Untuk memeriksa kondisi baik tidaknya saklar tekanan uli, kita bisa menggunakan tes lamp atau lampu kontrol. Kita hubungkan salah satu ujungnya ke positif baterai dan kita taruh pada terminal saklar tekanan uli. Kabel yang lain kita taruh pada negatif baterai dan ujungnya kita hubungkan ke bodi switch uli. Maka lampu akan menyala seperti yang kita lihat.
Sekarang kita tekan bagian membran yang di dalam dengan menggunakan benda tumpul. Ini simulasi tekanan uli, maka lampu akan mati. Ketika tidak ada tekanan, maka lampu akan menyala lagi. Begitu seterusnya. Selanjutnya, biasanya kita menganalisa pompa uli. Kita lepas dahulu pompa ulinya. Nah, setelah dilepas, kita pasang bagian pompa uli, rotor yang luar ke rumah pompa uli. Selanjutnya nanti kita lakukan pemeriksaan celah antara rotor luar dengan rumahnya, celah ujung rotor, dan juga celah sisi rotor seperti pada gambar. Jika hasil pemeriksaan masih sesuai dengan buku manual, maka pompa uli tidak perlu diganti. Berikutnya, kita pastikan juga bahwa kondisi strainer atau saringan kasar tidak tersumbat. Juga pastikan seal atau packing dalam kondisi bagus. Kasus yang paling sering terjadi pada mobil Avanza atau Xenia dan sejenisnya adalah dari regulator tekanan atau katup pelepasnya. Mari kita buka dahulu katup pelepasnya. Nah, ini adalah katup pelepas atau regulator tekanan. Pastikan bahwa katup ini tidak macet dan juga pada dudukan katup tidak ada kotoran yang menempel. Jadi kawan-kawan, jika ada kasus yang serupa, pastikan regulator tekanan dan dudukannya dalam keadaan baik. Oke kawan-kawan, itu informasi yang bisa saya berikan. Nah, demikian tadi tayangan dari video yang Pak Ali sampaikan kepada kalian. Bagaimana? Sudah memperhatikan dengan baik? Oke. Nah, kalau kalian sudah memperhatikan dengan baik, sekarang perhatikan. Dari video tayangan tadi, ya. Dari video tayangan tadi, apa masalahnya dari mesin Avanza tadi itu, masalahnya apa? Coba, ada yang tahu? Yo, oh ya, Mas Roni, silakan Mas Roni. Gitu, ya. Jadi, menurut Mas Roni bahwa permasalahannya tadi adalah lampu indikator oli di dashboard dari mobil tersebut menyala ya. Itu ya Mas ya. Oke. Jadi benar apa yang disampaikan Mas Roni tadi. Masalahnya tadi adalah lampu di dashboard itu menyala. Sebelum lebih jauh, Pak Ali bertanya dulu. Mestinya normalnya bagaimana sih lampu indikator tekanan oli itu harusnya? Kalau tadi di tayangan tadi, menurut Mas Roni, indikatornya nyala, kemudian dikatakan itu rusak. Berarti yang baik seperti apa? Coba, siapa yang tahu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Coba. Mas Mega, oh ya Mas Mega, silakan Mas Mega. Ya. Cukup gitu. Oke. Jadi tadi menurut Mas Mega harusnya lampu indikator oli, yaitu ketika mesin dalam keadaan mati, menurut Mas Mega, kalau kunci kontak diposisikan on, ya, itu lampu harus nyala. Nah, kemudian
menurut Mas Mega, ketika di starter sampai mesin hidup, maka setelah mesin hidup, lampu indikator harus padam atau harus mati. Betul gitu Mas ya? Ya betul anak-anak sekalian, ya ini memang sudah di sistem dibuat sedemikian rupa untuk menjadi indikator peringatan buat kita sebagai driver ya, sehingga memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi kalau kunci kontak di on, ya maka lampu indikator itu harus nyala. Dan ketika di starter jreng gitu mesin hidup, maka lampu indikator harus padam. Nah, di situ tadi masalahnya di kasus tayangan video tadi adalah tidak mau padam setelah mesin hidup. Oke. Sekarang dari tayangan tadi yang kalian perhatikan, apa masalah yang dicurigai yang menyebabkan lampu indikator itu tidak menyala? Coba, siapa yang punya pendapat? Silakan. Tuh, kok diam? Ayo, enggak usah takut, salah enggak apa-apa. Iya, Mas Bintang itu kayaknya pengen jawab. Enggak usah takut-takut, Mas, salah enggak apa-apa. Ya, silakan Mas Bintang. Ya, udah cukup itu Mas. Ya, baik. Jadi Mas Bintang tadi mengatakan bahwa kemungkinan kerusakan yang menyebabkan lampu indikator itu menyala, tidak mau padam. Menurut Mas Bintang yang pertama adalah jumlah olinya kurang. Diketahui tadi dari pemeriksaan dipstick ya Mas ya. Ya, jadi diperiksa ternyata olinya kurang. Kemudian kemungkinan lain menurut Mas Bintang tadi yang disampaikan, filter olinya tersumbat. Itu menurut Mas Bintang. Ada yang lain mungkin yang punya pendapat? Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Baik. Kalau tidak ada yang mau, nah, ini Pak Ali, silakan siapa yang berani. Nanti Pak Ali kasih poin nilai yang nanti akan menjadi tambahan nilai harian kalau yang bisa menjawab. Salah nggak apa-apa. Coba silakan. Ayo. Elang, oh, ya silakan Mas Elang. Ayo silakan. Masa gitu aja takut. Ayo silakan Mas Elang. Apa? Salah juga enggak apa-apa. Ya. Udah itu. Oke. Jadi menurut Mas Elang menjelaskan bahwa selain yang disebutkan oleh Mas Bintang tadi, Mas Elang menambahi bahwa kemungkinan switch olinya rusak, switch tekanan oli, indikator tekanan oli rusak. Kemudian Mas Bintang juga berpendapat apa Mas tadi? Pompa olinya Mas. Pompa olinya gimana? Oh iya, ya, maksudnya pompa olinya mengalami keausan gitu ya. Oke. Jadi sudah ada 4 poin tadi yang sudah disebutkan dari Mas Bintang sama Mas Elang. Coba ayo, siapa lagi yang nambahi? Saya kasih poin lagi. Masa gitu aja nggak berani? Ya, Imam itu. Ayo silakan Imam. Ya Imam.
Ya, oke. Jadi Mas Imam tadi nambahi kemungkinan strainernya tersumbat, sehingga karena ada kotoran menurut Mas Imam. Dan tadi yang kedua apa? Yang dua tadi? Ya, regulator tekanan olinya bermasalah. Regulator itu untuk apa toh? Ada yang tahu? Mas Mega, ya Mas Mega, gimana? Regulator untuk apa, Mas Mega? Ya. Nah, ya memang betul apa yang dikatakan Mas Mega. Regulator tekanan oli ini untuk menjaga tekanan oli tidak berlebih ya. Jadi apabila tekanan oli berlebih, maka sebagian oli akan dibocorkan melalui regulator tekanan oli. Jadi itu tadi yang kalian pelajari ya, kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi yang menyebabkan lampu indikator tekanan oli itu tidak tidak mau padam. Coba silakan, barangkali ada di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini. Coba silakan. Mas Putra. Ya, Mas Putra, silakan simpulkan dari hasil diskusi tadi. Ya, silakan Mas Putra. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, Mas Putra sudah menyimpulkan memang betul apa yang disampaikan Mas Putra. Secara kesimpulannya itu memang betul ya, bahwa yang pertama dari hasil kemungkinan kerusakan yang menyebabkan indikator oli tadi tidak mau padam. Yang pertama adalah jumlah olinya kurang sehingga tekanannya tidak bisa tercapai. Yang kedua, filter oli tersumbat atau kotoran. Filter oli kan nyaring oli yang sudah dipakai sekian lama, kotorannya akan disaring sehingga numpuk-numpuk. Nah, kalau tersumbat ini kan berarti otomatis tekanan olinya olinya tidak sampai, meskipun di sana ada katup bypass. Tadi di tayangan juga ada katup bypass yang fungsinya tetap menjamin oli itu tetap sampai, cuman tekanan katup bypass ini juga oli yang sampai juga sedikit ya. Kalau dibiarkan lama, filternya tidak diganti, ya tetap akan berimbas. Maka biasanya ini ya perlu kalian tahu ya, biasanya kalau ciri khasnya itu kalau filter olinya tersumbat itu di tekanan tekanan rendah itu lampu indikator itu tidak mau padam karena oli yang lewat dari bypass itu sedikit. Tapi di RPM tinggi ya, RPM tinggi itu kadang lampunya bisa padam. Jadi kalau lampu indikator oli kok padam, di putaran RPM tinggi kok bisa padam, tapi di putaran biasa stasioner kok menyala. Ini bisa disimpulkan bahwa di bagian filter yang tersumbat, bisa ganti filternya. Baik, tadi tolong hasil kesimpulan diskusi kali ini kalian rangkum ya, dicatat dalam buku kalian sebagai nanti bahan belajar kalian ketika menghadapi uji kompetensi. Nah,
Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalam, tadi kan kita sudah berdiskusi bersama nih. Maka sekarang kalian coba untuk berdiskusi, membuat kelompok ya, buat kelompok. Kalian cobalah nanti saya kasih waktu untuk berdiskusi bersama teman kalian, dibagi ya, dibagi masing-masing kelompok 3 orang. Nanti Mas Roni, Mas Bintang, Mas Elang ini satu kelompok, kelompok 1. Kemudian Mas Adi Putra, Mas Angger sama Mas Alvin itu kelompok 2. Kemudian berikutnya Mas Dani, Mas Imam dan Mas Putra itu kelompok 3. Nah, silahkan nanti diskusikan. Materi yang didiskusikan ini Pak Ali upload di grup WA ya. Nah ini ya. Ini sudah Pak Ali upload di grup WhatsApp ya. Nanti kalian download ya. Nah, ini kalian isi nama kelompoknya siapa saja. Kemudian ini pokok materinya mendiagnosis perbaikan sistem pelunasan ya. Kemudian kompetensinya ini, kemudian tujuan dari diskusinya, dan kemudian soal diskusinya. Nah ini di sini sudah ada kolom-kolomnya nanti. Ini contoh, ini gangguannya pada saat sebuah mobil hendak di starter ada sedikit keanehan di mana setelah mesin hidup ada salah satu lampu indikator pada dashboard yang tidak padam. Itu lampu dengan simbol ini ya. Kenalkan kalian simbol ini. Nah, ini nanti di sini kalian tulis penyebabnya apa. Kemudian setelah tulis penyebabnya, kemungkinan tadi kemungkinannya apa, dan di sini pemecahannya bagaimana. Kemudian nanti setelah didiskusikan kalian upload hasilnya ya. Kalian upload di WA kembali. Dan nanti di upload di WA dan nanti akan Pak Ali koreksi. Itu ya, paham ya? Nah, sekalian. Oke. Kemudian sebelum diakhiri, ini Pak Ali coba ingin melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi yang tadi kita pelajari bersama ya. Nah, coba silahkan kalian masuk ke ini. Tapi ini zoom-nya jangan dimatikan, kalian buka jendela baru aja ya. Kemudian masuk ke ikhlas, silahkan. Nah ini soalnya kalian kerjakan. Pak Ali kasih waktu 10 menit aja. Oke, cukup. Coba kalau sudah selesai, Pak Ali cek hasilnya dulu seperti apa. Baiklah, anak-anakku sekalian, Pak Ali mengingatkan sebelum Pak Ali tutup pertemuan kali ini, Pak Ali mengingatkan bahwa untuk pertemuan pada minggu besok kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang mendiagnosa kerusakan sistem pelunasan, tapi babnya ke analisa. Ya. Baik. Ada pertanyaan barangkali yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sementara pertemuan kali ini Pak Ali cukupkan. Mari pertemuan kali ini kita tutup dengan doa bersama. Berdoa, dipersilahkan. Doa, selesai.
Sekian dari Pak Ali, mungkin ada kekurangannya Pak Ali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.